Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi. Kali ini saya mau bahas mengenai cabut gigi aja kali ya. Nah, karena apa? Banyak sekali nih yang datang ke kami biasanya begini, kalau cabut gigi. Dok, bisa nggak sih dok? Ini langsung dicabut aja, sekarang juga. Kadang ada yang begitu. Ada yang pasien yang bilang, dok, ini tuh sudah tinggal goyang, tinggal ambil aja. Kenapa sih dok kok nggak bisa langsung diambil aja? Atau kadang-kadang ada yang bilang, dok, kalau cabut itu nanti saya akan gimana-gimana nggak ya dok? Nanti bahaya nggak ya dok? Tuh berarti kan banyak teman-teman yang merasa kadangkala pengen banget dicabut dan menganggap bahwa pencabutan gigi itu tindakan sepele yang gampang sekali dilakukan. Tapi ada juga yang menganggap pencabutan gigi itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan, ya kan? Nah, coba yuk kita bahas sedikit-sedikit ya teman-teman ya. Jadi begini, sebenarnya apa itu pencabutan gigi? Pencabutan gigi pada dasarnya adalah tindakan untuk mengeluarkan gigi. Nah, di situ bagaimanapun kondisinya itu juga termasuk tindakan operasi kecil karena namanya mengambil sesuatu organ dari tubuh kita. Tentu pencabutan gigi itu tidak bisa serta-merta nih. Kenapa kok tidak bisa serta-merta? Lah kan dok, nah kan nggak gawat, kan udah wil-wil, kenapa nggak langsung diambil aja? Lah dok, lah ini yang sekarang sakitnya sekarang kok, kenapa nggak diambil sekarang aja sih dok? Nah biasanya kayak gitu. Nah, kita bahas dulu sebenarnya apa sih indikasi dari pencabutan gigi itu. Indikasi itu adalah kenapa kok harus dicabut giginya ya. Jadi kita bahas dulu. Yang pertama adalah gigi yang berlubang besar yang tidak memungkinkan untuk dilakukan perawatan lagi. Yang kedua adalah gigi untuk keperluan ortodonsi atau keperluan kawat gigi. Yang ketiga, gigi dengan derajat kegoyangan yang besar sehingga tidak memungkinkan untuk dipertahankan. Kemudian lagi gigi dengan anomali yang atau malposisi yang sangat ekstrim dan mengganggu, atau gigi yang tidak bisa tumbuh dengan semestinya. Nah, beberapa kondisi tersebut merupakan indikasi dari pencabutan gigi. Nah, kemudian selain itu, kalau pasien tanya, boleh nggak dok kalau ini sekarang well aja, kenapa nggak dicabut aja? Tadi seperti yang saya bilang di awal ya. Boleh, asalkan apa? Asalkan dalam kondisi sistemik pasien atau keadaan umum pasien itu juga baik. Karena di dalam pencabutan gigi itu juga ada kontraindikasi pencabutan atau hal yang dilarang untuk kita melakukan pencabutan gigi. Nah, emangnya apa aja sih yang dilarang saat kita mau mencabut gigi ya? Yang pertama adalah dari faktor sistemik. Dari faktor sistemik itu adalah tekanan darah. Bagaimana tekanan darah pasien, tinggi atau enggak? Karena kita dalam melakukan pencabutan gigi ada SOP batas maksimal pencabutan boleh dilakukan pencabutan gigi. Jadi tidak boleh terlalu tinggi. Atau pada penderita hipertensi atau penyakit darah tinggi itu harus terkontrol. Yang kedua adalah penyakit gula atau diabetes. Boleh nggak dok kalau kita punya gula, hipertensi cabut? Boleh, asalkan gula dan hipertensinya terkontrol. Gula darahnya pun juga harus terkontrol. Kenapa kok harus terkontrol semuanya? Karena pasien dengan hipertensi maupun diabetes itu akan rentan untuk terkena infeksi. Jadi setelah pencabutan gigi, kemudian perdarahan, resiko perdarahan. Kemudian pada penderita diabetes juga biasanya perlukaan juga tidak bisa sembuh secepat dengan pasien dengan tanpa penyakit sistemik, makanya itu harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah pasien dengan penyakit jantung, itu juga tidak bisa serta-merta dengan mudahnya dilakukan pencabutan gigi. Kenapa? Karena kadangkala pada penderita penyakit jantung itu dokter jantungnya seringkali memberikan obat pengencer darah. Nah, di mana obat pengencer darah ini difungsikan oleh dokter penyakit jantung itu untuk melancarkan peredaran darah sehingga jantungnya
masih kuat untuk memompa. Ketika itu masih dikonsumsi selama kita melakukan pencabutan gigi, tentu setelah cabut juga lukanya nggak akan sembuh. Jadi darahnya juga akan mengucur terus. Nah, itulah kenapa pentingnya kita itu juga mengontrol penyakit sistemik dari pasien. Selain itu juga ada hal yang lain yang merupakan kontraindikasi mutlak ya, yang benar-benar udah nggak boleh dilakukan pencabutan gigi itu juga ada. Contohnya adalah pasien dengan terapi kemoterapi, kemudian pasien dengan gagal ginjal kronis, gagal jantung. Nah, itu juga tidak boleh. Kemudian kalau ada yang tanya, "Dok, saya hamil, boleh nggak saya dicabut giginya?" Nah, ini juga sebenarnya pada dasarnya pencabutan gigi selama kehamilan itu boleh dilakukan apabila memang ada indikasi yang menyertai atau urgensinya atau istilahnya dia memang harus dilakukan pencabutan gigi karena takutnya nanti infeksinya akan membahayakan ke janinnya. Tentu itu bisa dilakukan. Tetapi apabila tidak ada kondisi gawat darurat, sebenarnya pencabutan gigi biasanya akan disarankan dilakukan setelah melahirkan. Seperti itu. Jadi pentingnya teman-teman menginformasikan kepada dokter gigi apabila mempunyai penyakit-penyakit penyerta, atau juga teman-teman bisa mengedukasi misal orang tuanya yang di rumah yang misal, "Saya tuh udah ke dokter gigi bolak-balik nggak bisa jadi cabut, kok tensinya tinggi suruh balik lagi, kalau gulanya tinggi suruh balik lagi." Nah, ini nih tugasnya kita sebagai anak, teman-teman juga bisa mengedukasi kepada orang tua bahwasanya pencabutan gigi itu bukanlah tindakan yang sederhana, karena setelahnya itu juga akan ada efeknya yang akan berpengaruh kepada kondisi sistemik. Nah, oleh karena itu penting halnya untuk saya ingatkan lagi, teman-teman maupun orang tua juga menginformasikan obat-obatan apa yang sedang diminum, yang sedang dikonsumsi, atau yang diberikan oleh dokter jantung, dokter penyakit dalam, ataupun dokter saraf dan lain-lain apabila sedang melakukan pengobatan yang lainnya. Karena apa? Karena tentu itu akan berpengaruh juga terhadap obat anestesi atau obat bius yang akan kita gunakan untuk mencabut gigi. Karena apa? Beberapa obat juga tentu ada yang mempunyai interaksi atau istilahnya ketika digunakan bersama-sama itu tidaklah baik atau bahkan nanti akan berbahaya untuk diri kita. Nah, berbahaya untuk pasien juga berbahaya untuk dokter. Karena apa? Kita juga harus benar-benar tahu supaya tindakan yang kita lakukan itu juga aman. Dan juga pasien juga harus tahu obat-obatannya itu apa saja. Makanya saya sarankan teman-teman atau bapak ibu yang mempunyai obat-obatan tertentu atau kondisi sistemik tertentu untuk selalu membawa catatan obatnya ketika datang ke dokter gigi, supaya kamu juga bisa mengetahui informasi secara baik tentang kesehatan panjenengan. Jadi harapannya pencabutan dapat dilakukan dengan baik, meminimalkan tindakan yang berbahaya atau komplikasi pasca ekstraksi gigi atau pasca pencabutan gigi, sehingga semuanya dapat tertangani dengan baik. Begitu. Mungkin ada yang mau saya sampaikan lagi, salah satu tadi ya, yang misal giginya sakit banget atau bengkak, bisa nggak sih dok dicabut sekarang gitu ya? Kondisi gigi yang sakit sekali itu kan bisa dari beberapa faktor, teman-teman. Bisa dari giginya itu berlubang, sudah kena saraf giginya sehingga menyebabkan sakit. Nah, kalau lubang kena saraf giginya dengan kondisi jaringan gigi yang masih mencukupi, kemudian mahkotanya masih bagus, tidak ada derajat kegoyangan gigi, tentu pencabutan bukan merupakan pilihan, sehingga biasanya kita bisa mengatasi dengan penambalan sementara untuk menghilangkan sakitnya dulu. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika gigi bengkak. Gigi bengkak itu juga
sebenarnya tidak bisa langsung kita lakukan pencabutan gigi pada saat itu juga. Karena apa? Satu, ketika gigi kita itu bengkak, otomatis tubuh kita itu banyak sel radang dan di jaringannya juga banyak sel infeksinya. Nah, di situ kita harus istilahnya mengontrol dulu infeksinya. Supaya apa? Supaya obat biusnya pun juga akan bekerja dengan baik. Karena ketika kita sedang infeksi atau giginya bengkak, obat bius itu akan terhalang oleh sel radang yang ada di gusi. Sehingga ketika kita sudah nyuntik, kadang disuntik berkali-kali, itu tidak bisa kebas atau tidak bisa mati rasa. Sehingga nanti pasien selama dicabut masih merasakan sakit, seperti itu. Yang kedua, bahayanya lagi ketika infeksi itu masih ada, ketika kita menyuntikkan larutan anestesi atau bius itu, yang kita takutkan adalah jaringan infeksinya itu atau cairan infeksinya biasanya kan berisi nanah ya atau pus, nah itu akan terdorong terdeponir ke peredaran darah, yang itu yang kita hindari. Seperti itu teman-teman. Jadi mohon nanti bisa untuk menjadi perhatian juga bahwasanya pencabutan gigi itu bukanlah hal yang sepele, tapi juga pencabutan gigi itu juga bukanlah hal yang sangat menakutkan, karena tentu yang dikhawatirkan teman-teman biasanya kalau cabut gigi itu nanti bisa buta nggak dok? Kalau cabut gigi itu nanti saya jadi gimana-gimana nggak dok? Terus ada apa ya yang biasanya dikhawatirkan itu, kadang ada pertanyaan begini ke saya, dok, tetangga saya itu habis cabut gigi terus meninggal, nah gitu. Nah itu makanya kita perlunya tadi saya jelaskan penyakit sistemik yang diderita. Nah mungkin salah satunya pasien tidak mengetahui dia sedang menderita penyakit apa juga bisa, atau mungkin bisa jadi meninggalnya bukan karena cabut giginya, tapi karena penyakit lain yang menyertai, atau kalau infeksi giginya yang sudah sepsis, shock sepsis yang sudah sangat parah sehingga mengakibatkan kehilangan nyawa juga bisa. Jadi teman-teman jangan takut untuk cabut gigi, selalu komunikasikan dengan dokter gigi Anda supaya menemukan solusi dari permasalahan gigi dengan baik. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.